Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya kakak soleh soleha? Ustazah doakan semoga kalian tetap sehat ya dan tetap dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan belajar PPKN subtema 1 dengan materi bunyi dan simbol sila-sila Pancasila dan penerapan sila-sila Pancasila di rumah, tempat bermain, sekolah, dan masyarakat. Kakak persiapkan buku serta alat tulisnya ya, dan simak videonya dengan baik. Pada saat kelas 1, kakak sudah belajar mengenai simbol dan bunyi sila Pancasila. Nah, sekarang kakak akan belajar tentang penerapan sila Pancasila di rumah. Nah, untuk sila yang pertama, simbolnya yaitu bintang. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh penerapan sila pertama di rumah, yang pertama yaitu melakukan ibadah bersama keluarga. Contohnya, kakak melaksanakan sholat berjamaah bersama Umi. Kemudian contoh yang kedua yaitu berdoa sebelum makan bersama anggota keluarga. Kemudian lambang sila yang kedua yaitu rantai. Bunyi sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh penerapan sila kedua Pancasila di rumah yaitu yang pertama, membantu adik belajar membaca. Kemudian yang kedua, menolong adik yang terjatuh saat berlari. Kemudian simbol sila ketiga Pancasila yaitu pohon beringin. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah yaitu kerjasama membersihkan rumah. Misalkan pada hari Minggu, kakak akan melakukan kegiatan bersih-bersih bersama Umi dan Abi. Misalnya, kakak yang menyapu, kemudian Umi yang mengepel, dan Abi yang membersihkan kamar mandi. Nah, selanjutnya yaitu simbol sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan sila keempat di rumah yaitu yang pertama, musyawarah keluarga untuk memilih tempat liburan. Misalnya, ketika kakak dan Umi serta Abi hendak pergi liburan, maka harus berdiskusi dulu tempat mana yang akan dikunjungi. Kemudian, contoh penerapan yang kedua yaitu bermusyawarah sebelum membersihkan rumah. Lalu, sila kelima Pancasila simbolnya yaitu padi dan kapas. Bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh penerapan sila kelima di rumah yaitu yang pertama, pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain. Jadi kakak harus tahu ketika waktunya belajar maka kakak harus belajar. Jangan terus-terusan bermain. Kemudian contoh penerapan yang kedua yaitu belajar sesuai kewajiban. Dan contoh penerapan yang ketiga yaitu memuji gambar yang diwarnai adik. Yang selanjutnya yaitu penerapan sila-sila Pancasila di tempat bermain. Nah, untuk sila yang pertama yaitu yang ini yang simbolnya bintang. Maka penerapan sila pertama yaitu memberikan waktu untuk teman yang ingin beribadah. Lalu yang kedua yaitu membaca doa sebelum bermain. Dan yang ketiga yaitu berhenti bermain saat waktu ibadah tiba. Jadi, misalkan ketika kakak sedang bermain lalu mendengar suara azan, maka kakak harus berhenti bermainnya. Maka kakak harus melaksanakan sholat terlebih dahulu. Kemudian, penerapan sila yang kedua yaitu yang lambangnya rantai. Maka penerapan sila kedua di tempat bermain
yaitu yang pertama, mengajak teman bermain. Kemudian yang kedua, menolong teman yang terjatuh saat bermain. Jadi ketika nanti saat kakak bermain lalu ada teman yang jatuh, maka kakak harus menolongnya, harus membantunya, jangan dibiarkan saja. Kemudian sila yang ketiga yaitu pohon beringin. Maka penerapan sila ketiga Pancasila di tempat bermain yaitu yang pertama, bermain bersama dengan teman tanpa membeda-bedakan. Lalu yang kedua yaitu tidak memilih-milih teman saat bermain. Kemudian yang selanjutnya yaitu sila keempat. Lambangnya yaitu kepala banteng. Maka penerapan sila keempat Pancasila di tempat bermain yang pertama yaitu bermusyawarah memilih permainan yang akan dimainkan. Jadi kita harus berdiskusi permainan apa yang harus kita mainkan nantinya. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan usul teman. Lalu yang terakhir sila kelima yaitu lambangnya padi dan kapas. Nah, penerapan sila kelima di tempat bermain yang pertama yaitu memuji kehebatan teman saat bermain. Dan yang kedua, bermain sesuai giliran. Nah, jangan curang ya kakak saat kita bermain. Kemudian yang selanjutnya yaitu penerapan sila-sila Pancasila di sekolah. Nah, untuk penerapan sila pertama di sekolah yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Lalu berdoa sebelum pulang sekolah. Kemudian penerapan sila kedua di sekolah, yaitu meminjamkan pensil kepada teman. Jadi nanti ketika ada teman kita yang lupa membawa alat tulis, maka kita harus meminjamkannya. Lalu ada meminjamkan buku catatan kepada teman yang tidak masuk sekolah. Kemudian penerapan sila ketiga di sekolah, yaitu kerja bakti membersihkan sekolah dan bekerja kelompok tanpa membeda-bedakan teman. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman ya kakak. Lalu yang selanjutnya yaitu penerapan sila keempat di sekolah, yaitu saling menghargai dalam diskusi. Kemudian menyampaikan pendapat dengan sopan. Lalu, penerapan sila kelima di sekolah yaitu bersikap sportif dalam pertandingan. Jadi kita tidak boleh curang ya kakak. Kemudian, memuji hasil kerajinan tangan milik teman. Materi yang terakhir yaitu penerapan sila-sila Pancasila di masyarakat. Nah, untuk sila yang pertama yaitu yang simbolnya bintang, maka penerapan di masyarakatnya yaitu menghormati perbedaan agama dengan tetangga. Jadi, misalkan kita mempunyai tetangga yang berbeda agama dengan kita, maka kita harus menghormatinya. Kemudian, sila yang kedua yaitu yang simbolnya rantai. Maka penerapan sila kedua di masyarakat yaitu yang pertama, menjenguk tetangga yang sakit. Kemudian yang kedua, saling menolong antar tetangga. Dan yang ketiga, memberikan sumbangan kepada korban bencana. Lalu sila yang ketiga yaitu yang simbolnya pohon beringin, penerapan di masyarakatnya yaitu kerja bakti membangun pos ronda. Lalu, sila keempat yang simbolnya kepala banteng, maka penerapan di masyarakatnya yaitu yang pertama, mengikuti pemilihan desa. Lalu yang kedua, mengikuti musyawarah warga. Dan yang terakhir, sila kelima yang simbolnya padi dan kapas, maka penerapan di masyarakatnya yaitu yang pertama, membuka usaha untuk masyarakat sekitar, dan yang kedua, memuji keindahan rumah tetangga. Tugas kakak di rumah, nanti kakak buka buku Bupetik 2A, kerjakan latihan soal halaman 52-54. Kerjakan nomor 1-7. Nanti kalau sudah selesai tugasnya, kakak fotokan lalu kirim via WA.
Sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah. Kakak jangan lupa tugasnya dikerjakan dan tetap semangat belajar di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.